Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah kelima tahun liturgi A dengan tema Tuhanlah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut pun tinggal dalam diri kita, maka kita pun hidup. Perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Gor dari lingkungan Santa Agnes, tata laksana dari lingkungan Santo Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita mendoakan dan berdoa bersama saudara-saudari yang memohon secara khusus didoakan. Bersama keluarga Bapak Halim Gani mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun cucu-cucunya, yaitu Bila Jelo Anggita Budi Kris de Nurdaus dan Apejo Anggita Sakti Gran de Melo. Semoga mereka berdua diberi kesehatan, perlindungan, tercapai cita-citanya, juga mengasihi keluarga dan tetap setia kepada Kristus. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang sedang sakit, mendoakan Ibu Sinta Tanamal yang saat ini dirawat di Rumah Sakit RKZ di Malang. Semoga Allah berkenan mengulurkan tangannya yang suci, menjamahnya dan memberikan kesembuhan dan boleh beraktivitas kembali seperti semula. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita berdoa untuk Papa Damianus Tanuwijaya yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, Mama Margareta dipanggil Tuhan 8,5 tahun yang lalu. Bersama lingkungan Maria dan keluarga Ibu Niko, kita berdoa untuk Ibu Dr. Anne Marieta Suwani yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, dan juga untuk mendoakan bayi Isabel Elsa Fernando yang dipanggil Tuhan juga 7 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang
diterima oleh Allah di dalam kemurahannya dan menerima kebahagiaan kekal di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam tata bahasa setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat itu sudah berakhir, tandanya adalah ada tanda titik. Maka kalau kita merasa sebuah kalimat yang kita buat itu sudah selesai, kita meletakkan tanda titik. Di dalam hidup kita ada banyak peristiwa hidup satu demi satu membentuk kalimat-kalimat dalam hidup kita. Tak jarang peristiwa tertentu membuat kita merasa sudah di akhir perjalanan kita dan kita merasa sudah di titik, sudah di akhir kalimat kita, sudah selesai, tidak mau maju lagi. Tetapi hari ini Tuhan melalui bacaan-bacaan mengajak kita untuk mengubah tanda titik yang sering kita anggap sebagai akhir perjuangan kita menjadi koma. Artinya adalah ada sesuatu yang baik yang harus kita lanjutkan bersama Tuhan. Kita harus melanjutkan perjuangan kita karena kita belum di akhir perjalanan kita. Kita diundang untuk menulis kisah baru perjalanan hidup kita dengan penuh harapan bersama Tuhan. Maka mari pada awal perayaan ini, bila kadang kita merasa putus asa, merasa di akhir perjalanan kita dan tidak mau berjuang lagi, mari dengan rendah hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Allah bagi orang hidup, bukan Allah orang mati. Kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa semua beban hidup kami, persoalan, kesulitan yang kami alami di dalam perjuangan kami setiap hari.
Kami juga membawa harapan kami yang kadang menjadi layu karena kerasnya tantangan di dunia yang kami hadapi. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu yang menghidupkan ke dalam batin kami, sebagaimana Engkau telah membangkitkan Lazarus yang akan kami dengar kisahnya dalam bacaan Injil nanti. Dari kegelapan kubur, bangkitkanlah pula iman kami yang sedang tertidur. Pulihkanlah kasih kami yang kadang mendingin, membeku. Nyalakanlah kembali pelita pengharapan kami yang kadang mulai redup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan,
aku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saya akan memulainya dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang sedih sekali selama beberapa tahun terakhir. Mengapa? Karena anaknya meninggalkan iman Katoliknya. Dan anak itu pergi entah kemana, sudah beberapa tahun ini tidak pernah pulang. Maka tetangga-tetangganya mengatakan, sudahlah ibu, nggak usah ditunggu, anggap saja anakmu sudah mati. Tetapi ibu itu punya kebiasaan, dia setiap malam memasang sebuah lampu minyak di jendelanya. Karena tempat itu adalah di sebuah desa yang sangat terpencil, belum ada listrik, dia memasang lampu. Para tetangganya beranggapan bahwa ibu itu pasti memasang lampu itu berharap bahwa anaknya tahu di mana rumahnya dan nanti bisa pulang sesudah pergi dari rumah sekian tahun. Tetapi si ibu mengatakan, bukan itu. Saya memasang lampu itu bukan untuk memberitahu jalan pulang kepada anakku. Kalau dia mau pulang, dia tahu kok tempatnya. Tetapi aku memasang lampu ini untuk mengatakan kepada saya sendiri bahwa penantian saya belum berakhir. Selama lampu itu menyala, cinta saya kepada anakku lebih kuat daripada dosanya. Cintaku kepada anakku lebih besar daripada kematiannya. Maka saudara-saudariku, kisah ini saya pakai untuk mengantar renungan kita. Sebuah pertanyaan, apakah kita berani menyalakan lampu iman kita pada saat kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup kita? Kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita kasihi, atau kegelapan penderitaan yang berlangsung lama dan belum juga berakhir sampai saat ini. Apakah kita tetap berani mempertahankan iman kita tetap bernyala? Pertanyaan ini yang akan menjadi pusat renungan kita hari ini. Mari kita renungkan pelan-pelan. Bacaan-bacaan hari ini mengungkapkan dengan sangat jelas keputusasaan manusia di hadapan begitu banyak penderitaan, juga kematian orang yang dikasihi. Tetapi akan ditunjukkan bahwa kuasa Tuhan ternyata lebih kuat daripada penderitaan itu. Di dalam bacaan pertama, bangsa Israel karena mereka kalah, lalu mereka dibuang ke Babel. Bapak Ibu tahu ya, kalau kalah perang lalu dibuang, itu yang terjadi adalah penderitaan. Mereka kehilangan banyak hal secara politis, secara sosial, secara rohani, tidak bisa berdoa karena dilarang. Mereka ada di tempat penjajahan, pembuangan, sama sekali kehilangan kebebasan. Maka mereka disebut sebagai mati karena tidak punya lagi hidupnya sendiri. Maka dalam bacaan pertama tadi dikatakan sebagai tulang-tulang kami sudah kering. Itu artinya adalah pengharapan mereka sudah lenyap. Mereka seperti sedang dalam kematian. Maka saudara-saudariku, kalau dalam bacaan pertama disebut sebagai kubur, itu adalah simbol dari keterpurukan, kehancuran, kehilangan masa depan. Kita mungkin pernah mengalami juga keterpurukan seperti ini, seperti nggak punya harapan lagi. Lalu bacaan Injil dialami hal yang serupa. Marta dan Maria kehilangan adik mereka, Lazarus, yang sangat dikasihi. Mereka tahu bahwa Yesus mengasihi Lazarus, maka dikatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudara kami ini tidak mati. Dan itu adalah jeritan hati Marta dan Maria, kesedihan ditinggalkan oleh saudaranya. Maka Tuhan yang melihat kita seperti ini, yang mengalami situasi terpuruk seperti dalam kematian, persoalan hidup, Dia justru datang kepada kita. Seperti Yesus datang kepada Marta dan Maria. Dan Ia ingin membangkitkan kita. Caranya bagaimana? Saudara-saudari,
Mari kita lihat lilin ini. Dia sejak semula dinyalakan. Kalau tidak ada apa-apa, dia akan menyala sampai habis. Seperti kita semua, ketika kita dibaptis, kita diberi lilin. Dan Romo berpesan, pertahankanlah menyala sampai akhir hidup kita. Maksudnya adalah iman kita harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Tetapi tak jarang kita mengalami goncangan, penderitaan, kesulitan, tantangan, dan seperti lilin ini, tertiup angin, dan bisa saja angin itu lebih kuat daripada dia, sehingga mati. Dalam keadaan terpuruk, kadang kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama, Engkau tidak juga mendengarkan aku. Dan kita lalu tidak berdoa lagi. Kita ke gereja, tapi tidak merasa apa-apa lagi. Ini seperti pengalaman dalam bacaan pertama, orang Israel di tanah pembuangan. Marta Maria yang ditinggalkan saudaranya mati. Mereka sedih dan merasa Tuhan tidak ada bersama mereka. Tetapi Tuhan datang dan ingin bahwa iman kita menyala kembali. Bagaimana caranya? Di dalam lilin ini ada kemampuan untuk dinyalakan kembali. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa Roh Allah sudah ada di dalam dirimu. Dan roh itulah yang bisa memampukan kamu menyala kembali. Maka Yesus tadi mengatakan, bukalah atau singkirkan batu itu. Artinya adalah kita di dalam diri kita seperti lilin ini punya kemampuan untuk dihidupkan kembali. Yang perlu bagi kita adalah mendekat kepada sumber terang, sumber api, yaitu Kristus sendiri. Sejauh kita berani mendekat kepada Dia, kemampuan yang ada dalam diri kita akan dinyalakan kembali. Maka saudara-saudariku, mari kita semua di dalam situasi apapun yang kadang juga berat kita alami, kita tahu bahwa dalam diri kita ada kemampuan untuk menyala kembali. Yang perlu kita buat adalah mendekat kepada Tuhan untuk dinyalakan kembali. Lalu apa yang bisa kita bawa sebagai renungan untuk kita jadikan pedoman hidup kita dalam minggu ini? Saya akan menjawab pertanyaan ini sekaligus mengakhiri renungan kita dengan sebuah cerita. Ada seorang gadis kecil, ada di lantai 2, rumahnya terbakar. Dia berteriak-teriak, tetapi orang-orang yang ada di bawah, di sekitar rumah dia, tidak berani naik untuk menyelamatkan. Karena apinya sudah sangat besar. Dia berteriak dan terus berteriak. Tiba-tiba seorang laki-laki muncul dari antara kerumunan dan naik ke tiang listrik yang ada di dekat rumah si gadis ini. Tiang itu juga kebakar. Kita bisa membayangkan tiang itu pasti panas sekali. Tetapi dia tetap naik dan sampai di lantai 2, lalu dia masuk ke rumah itu dan keluar lagi menggendong si anak gadis tadi. Lalu turun memakai tiang yang sama tadi, yang panas sekali tadi. Anak itu dibawa turun dan selamat. Beberapa tahun sesudah anak ini tumbuh, berkembang menjadi seorang gadis muda, pemerintah lalu mengumumkan bahwa gadis ini karena orang tuanya dua-duanya meninggal dalam kebakaran itu, lalu diumumkan bahwa diminta ada orang yang mau menjadi orang tua asuh untuk gadis ini. Beberapa orang maju ke depan dan menawarkan, saya orang kaya, saya mau mengadopsi anak ini. Beberapa mengatakan begitu. Tiba-tiba ada seorang bapak tidak ngomong apa-apa, dia hanya menunjukkan tangannya. Saya mau mengadopsi anak ini.
Tangannya kelihatan bekas luka bakar. Si anak tadi langsung mengenali, Bapak inilah yang waktu itu mengambil saya dari lantai 2 dan menyelamatkan aku. Maka anak tadi lalu memeluk bapak itu dan dia mengatakan, saya mau jadi anak asuh bapak ini. Saudara-saudariku, Yesus adalah pria dengan tangan terluka itu bagi kita. Dia tidak menjanjikan hidup kita tanpa penderitaan, tanpa air mata. Tetapi dia berjanji bahwa kita bersama dia bisa melalui banyak hal, bahkan situasi yang berat sekalipun. Hari ini mari kita serahkan segala beban hidup kita, kecemasan kita. Dan percayalah, meskipun kadang Tuhan nampak terlambat datang kepada kita, si tangan terluka itu yang menyelamatkan kita, dia sedang bekerja, melakukan sesuatu untuk membangkitkan harapan dalam hidup kita. Mari kita peluk si tangan terluka itu yang telah dengan hidupnya menyelamatkan kita semua. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan, yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Maka mari kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru, karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Halim Gani atas ulang tahun cucu-cucu dalam keluarga ini. Villa Jelo Anggita Budi Kris Denurdaus ulang tahun yang ke-7, dan Arpejo Anggita Sakti Grande Melo yang berulang tahun ke-11. Semoga mereka Kau beri kesehatan yang baik, selalu ada dalam perlindungan-Mu, tercapai cita-citanya,
sayang kepada keluarga, dan tetap setia kepada Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sinta Tanamal yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Yesus, si tangan yang terluka itu, menjenguknya, mengulurkan tangannya yang suci, menjamah saudari kami ini, dan memberikan kepadanya kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Berikanlah kepada kami roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Rasanya dalam presenza divina, di colui che ha voluto assumere. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro di Dio. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto nei secoli il Signore. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang maha baik, terimalah roti dan anggur ini, buah dari keringat kami, namun di dalamnya tersimpan pula air mata dan kerapuhan hidup kami. Kami meletakkannya di atas altar ini, segala sesuatu yang ada dalam diri kami, juga kegagalan, duka, kecemasan kami. Ubahlah persembahan sederhana ini menjadi tubuh dan darah putramu, menjadi roti hidup yang memberi kekuatan bagi kami. Sebagaimana roti ini akan dipecah-pecahkan, biarkanlah hidup kami juga siap dipecah-pecah, dibagi-bagi demi kasih
kepada keluarga kami. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan Lazarus dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar malaikat menyembah keagunganmu sambil menikmati sukacita abadi di hadapanmu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan anak kami bayi Isabel Elsa Fernando, Ibu Anne Marieta Suwani, Papa Damianus Tanuwijaya, dan Mama Margareta. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus
Aku
Mari sekarang kita mendoakan doa tahun devosional, kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah, Doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyentuh hati kami yang terdalam melalui kehadiran-Mu dalam sakramen ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian di dalam kesulitan yang kami alami, di dalam perjuangan hidup kami. Engkau selalu datang, memanggil nama kami, dan memberi kami hidup yang baru. Kini saat kami akan melangkah keluar dari gereja ini, biarlah kekuatan Roh-Mu yang telah membangkitkan Engkau dari mati tetap tinggal dan menyala di dalam hati kami. Jangan biarkan kami kembali kepada ketakutan, tetapi jadikanlah kami saksi-saksi kebangkitan-Mu bagi sesama yang sedang kehilangan harapan. Tuntunlah tangan kami dengan tangan-Mu yang terluka untuk menggulingkan batu-batu kebencian, keputusasaan yang ada dalam hidup kami, agar dunia melihat bahwa Engkaulah Sang Hidup yang menang atas maut, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, perayaan Minggu Palma. Mohon bantuan seluruh umat paroki untuk dapat mengumpulkan daun palma yang akan kita gunakan dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma tanggal 28 dan 29 Maret. Pengumpulan daun palma mulai dari tanggal 26 sampai 27 Maret, paling lambat pukul 9 sampai 12 siang. Daun palma dapat langsung diantar ke gereja atau dikoordinir pengurus lingkungan masing-masing. PIC Bapak Yopi, Ibu Justina Sirait, dan Ibu Maria Lai. Yang kedua, Dana Solidaritas. Dana Solidaritas minggu depan, tanggal 28 dan 29 Maret, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk pemekaran keuskupan dan untuk pemeliharaan Gereja San Frades.
Ketiga, penerimaan dana minggu lalu. Misa hari Jumat, tanggal 3 berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari semua, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Hari-hari ini beberapa warga kita sudah berlibur, tidak kelihatan wajahnya. Tetapi tadi saya lihat ada beberapa wajah baru yang mungkin baru pertama kali ikut misa di gereja kita. Selamat datang dan inilah gereja kita yang kita kasihi. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik, juga kepada tim multimedia yang selalu setia melayani kita dengan segala yang perlu bagi perayaan ini. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.